Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja dan semangat untuk belajar. Pada video kali ini kita akan membahas matematika minat kelas 11. Masih bab 3 ya, distribusi peluang binomial. Kita ke materi yang keempat yaitu distribusi binomial. Oke. Untuk variabel acak binomial itu ada ciri-cirinya ya. Jadi syarat percobaan itu dikatakan binomial ada 4 cirinya. Jadi yang pertama percobaan itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Lalu yang kedua percobaan itu bersifat bebas. Jadi artinya percobaan satu dengan yang lain tidak saling mempengaruhi ya. Kemudian yang ketiga, setiap percobaan itu memiliki dua macam kejadiannya. Kalau tidak sukses, gagal. Berarti ada dua sisi ya. Kalau tidak sukses ya gagal kejadiannya. Kemudian peluang dari setiap kejadian itu tetap ya. Berarti antara peluang yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu peluangnya nilainya tetap ya. Contoh ini ya untuk percobaan binomial ya. Nah, nomor 1 ini ya, ini adalah suatu percobaan binomial ya. Sesuai dengan 4 ciri ini coba kita analisa ya. Adi menendang bola penalti ke gawang secara berulang-ulang sebanyak 4 kali. Adi mencatat banyaknya kiper kebobolan. Oke. Berarti tendangannya sukses ya. Jadi kalau ada gol ya, kemudian ada tendangan sebanyak 4 kali ya, berarti memenuhi syarat yang pertama yaitu berulang-ulang. Kemudian percobaan ini bersifat bebas ya, antara kejadian 1, 2, 3, 4 ini bersifat bebas. Artinya apa? Tendangan yang pertama itu tidak mempengaruhi tendangan yang lain. Berarti memenuhi juga ini. Kemudian syarat yang ketiga memiliki dua kejadian yaitu sukses atau gagal. Nah ini juga memenuhi ya. Kalau ada tendangan ke gawang ya, itu peluangnya cuma 2. Kalau tidak sukses ya gagal gitu. Kemudian yang syarat keempat coba memenuhi apa tidak ini? Peluang setiap kejadian itu tetap. Oke. Jadi peluang kalau sukses ya, peluangnya ini tetap ya. Karena diasumsikan bahwa Adi ini memiliki kemampuan yang tetap kan ya. Berarti tidak berubah-ubah kemampuannya. Berarti hanya keberuntungannya aja dia sukses atau gagal gitu. Berarti peluangnya tetap, peluang sukses di tendangan pertama, kedua, ketiga, keempat itu tetap ya. Begitu juga dengan peluang gagalnya itu pasti juga tetap. Nah ini berarti yang nomor 1 ini termasuk distribusi binomial ya. Kemudian contoh yang kedua, Budi melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Oke. Kalau ada uang logam itu pasti punya dua sisi ya, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah kalau ini dilempar sekali maka peluang muncul sisi angka itu kan 1/2. Kemudian peluang muncul sisi gambar ini juga 1/2. Oke, coba kita analisa ya. Syarat pertama percobaan secara berulang-ulang. Ya, ini karena dilakukan sebanyak 3 kali, berarti kan berulang-ulang ya. Kemudian bersifat bebas, ya, karena pelemparan uang koin 3 kali ini kan antara pelemparan pertama, kedua, ketiga kan tidak saling berkaitan, berarti bebas juga ya. Kemudian memiliki dua kejadian, sukses atau gagal. Atau dua sisi maksudnya ya. Kalau tidak sukses gagal. Atau di sini berarti kalau uang logam kalau tidak angka gambar ya. Jadi kalau tidak muncul sisi angka, muncul sisi gambar. Berarti hanya dua kemungkinan maksudnya ya. Berarti ini memenuhi juga ya. Dan ya syarat yang keempat, peluang setiap kejadian itu tetap. Nah, ini memenuhi juga ya. Jadi pelemparan pertama misalkan angka ya, muncul angka itu kan peluangnya setengah ya. Baik pelemparan pertama, kedua, ketiga ya, peluang muncul angka itu tetap yaitu setengah ya. Begitu juga muncul sisi gambar ya, baik pelemparan pertama, kedua, ketiga ini peluangnya juga tetap yaitu setengah ya. Berarti ini memenuhi juga ya. Ya ini ya, ini contoh-contoh untuk peluang yang termasuk variabel acak binomial atau bukan ya. Jadi harus memenuhi 4 syarat ini. Berulang-ulang, bebas, mempunyai dua macam kejadian ya, bisa sukses gagal, angka gambar dan seterusnya. Kemudian peluang setiap kejadian itu tetap ya. Oke sekarang contoh soal ya ini ya, kita disuruh
menyelidiki apakah percobaan berikut ini merupakan binomial atau bukan ya. Jadi kita harus ingat 4 syarat ini tadi ya. Coba kita bahas yang nomor 1 dulu. Dani melempar bola ke dalam keranjang sebanyak 4 kali. 4 kali berarti berulang-ulang memenuhi ya. Kemudian apakah pelemparan ini bersifat bebas? Iya, berarti antara pelemparan bola ke keranjang berarti basket ya. Bola basket itu kalau pelemparan pertama, kedua, ketiga, keempat itu kan tidak saling mempengaruhi ya, berarti bebas. Kemudian kalau melempar bola ke dalam keranjang ini pasti kemungkinannya cuma 2, berarti binomial juga ini ya. Kalau tidak sukses berarti gagal, berarti hanya ada 2 kemungkinan ya, berarti memenuhi juga ya. Kemudian peluangnya tetap, nah ini juga memenuhi ya. Kalau misalkan peluang suksesnya itu misalkan 1/4, maka di lemparan ke berapapun peluang suksesnya tetap 1/4, tidak berubah ya. Begitu juga dengan peluang gagal, kalau suksesnya 1/4 maka gagalnya kan 1 dikurangi sukses ya. 1 dikurangi sukses itu berarti 1 kurangi 1/4, berarti 3/4 ya. Berarti dari keempat pelemparan ini peluang gagalnya juga tetap, yaitu selalu 3/4 misalkan. Berarti peluangnya tetap ya di setiap pelemparan. Berarti ini termasuk binomial ya. Kemudian yang kedua, Chandra menjawab 5 soal pilihan ganda yang terdiri dari yang memiliki 5 pilihan. Oke, maksudnya gini, ada soal sebanyak 5. Nah, Chandra itu harus menjawab 5 soal ini. Berarti kan ada kejadian berulang-ulang ya. Ngerjakan soal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian setiap soal pilihan ganda memiliki 5 pilihan. Maksudnya di setiap soal itu ada 5 pilihan, yaitu A, multiple choice maksudnya ya. A, B, C, D, E. Begitu juga nomor 2, 3, 4, 5 itu ada 5 pilihan, yaitu A, B, C, D, E. Nah, sekarang kita analisa ya syarat binomial ini. Berulang-ulang, iya, karena ada 5 soal ya, soal 1 sampai ke 5. Bebas, iya, karena antara soal 1 dengan soal 2 itu tidak ada kaitannya ya, berarti berdiri sendiri dia, independen gitu. Kemudian ada 2 kemungkinan, sukses atau gagal. Nah, kalau ngerjakan soal itu pasti kemungkinannya cuma 2. Kalau tidak benar ya salah. Ya, nah masalahnya nilai peluangnya berapa ini ya? Kalau ada 5 pilihan ya A, B, C, D, E, kalau kita ngerjakan soal pasti yang benar cuma 1 ya. Entah itu jawabannya A, B, C, D atau E ya, pasti jawabannya 1. Berarti peluang benarnya berarti 1/5 ya, karena ada 5 pilihan ya, 1/5. Berarti peluang salahnya berapa? 4/5. Nah, ini di setiap soal ya, soal 1 sampai 5 ya peluangnya ini, peluang benar 1/5, peluang salah 4/5, berarti peluangnya tetap ya. Nah, ini berarti nomor 2 ini memenuhi 4 syarat ya, berarti ini juga binomial ya. Variabel percobaan binomial. Kemudian Dennis nomor 3 ya, nomor 3 binomial atau bukan ini. Dennis mengambil 3 kartu 1 per 1 tanpa pengembalian ya, tanpa pengembalian dari seperangkat kartu remi. Ya, ini kalau ada kartu remi ya, kok diambil 3 kali ya, ngambil pertama ya. Kartu remi kan ada 52 ya, 52 ya. Nah, kalau tanpa pengembalian berarti kan setelah diambil 1 ya, setelah diambil 1 maka berkurang menjadi 51 ya. Berarti kan tidak bebas ini. Berarti dia tidak bebas. Kenapa? Karena kejadian pengambilan yang pertama dipengaruhi oleh pengambilan yang kedua. Berarti gini urutannya ya. Pengambilannya kan 3. Ini pengambilan pertama, pengambilan kedua, pengambilan ketiga ya. Nah, ini peluangnya ya. Peluangnya itu kan per 52 ya. Per 52 ini misalkan X ya, X per 52. Nah, kejadian yang kedua ini tidak bebas karena dipengaruhi oleh kejadian pertama. Kenapa? Karena di sini tanpa pengembalian ya.
Berarti ngambil pertama tadi tidak dikembalikan, berarti kan di sini tinggal 51. Juga yang kejadian ketiga ini berarti tinggal 50. Kenapa? Karena sudah diambil di pengambilan pertama dan kedua. Berarti ini tidak bebas. Ini berarti bukan binomial, ya. Bukan binomial. Ya. Kemudian yang keempat ya, Sandra melempar sebuah dadu sebanyak 2 kali ya. Jadi pelemparan pertama, pelemparan yang kedua. Berarti ini memenuhi ya, berulang-ulang. Kemudian bebas ya, karena antara pelemparan pertama dengan kedua kan tidak saling mempengaruhi ya, dadu ya. Kemudian ada sukses gagal ya. Ini karena mencatat yang jumlahnya 10 ya. Berarti ini ada dua kemungkinan kan, yang berjumlahnya 10, yang jumlahnya 10. Kemudian yang gagal itu berarti yang berjumlah bukan 10. Jadi mesti ada dua sisi ya. Kalau tidak berjumlah 10 ya tidak berjumlah 10. Kemudian peluangnya tetap, iya ya. Jadi yang berjumlah 10 itu kan peluangnya mesti tetap ya, baik kejadian pertama maupun kejadian yang kedua. Berarti ini termasuk binomial. Ya. Oke, sekarang kita ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya ini mencari fungsi distribusi peluang binomial ya. Contoh 1, Ronaldo melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Ronaldo mencetak tepat 2 gol. Oke, kita kerjakan ya. Ini fungsi distribusi peluang binomial ya. Yang pertama, peluang sukses ya. Di sini Ronaldo sukses mencetak gol ya, melakukan tendangan itu maksudnya sukses mencetak gol, peluangnya adalah 4/5 ya. Berarti kita cari pasangannya, yaitu peluang gagal ya. Berarti peluang gagalnya adalah Q ya. Kalau peluang sukses itu P, peluang gagal itu B ya. Mencari peluang gagal berarti 1 dikurangi peluang sukses. Berarti 1 dikurangi 4/5. Ketemu 1 itu kan 5/5, berarti 5/5 dikurangi 4/5 ketemu 1/5. Oke. Nah, setelah itu kita cari susunannya ya. Kita misalkan ya, di sini kalau tendangan masuk itu misalkan simbolnya M, kalau tendangan gagal itu simbolnya G ya. Nah, Ronaldo di sini kan menendang sebanyak 3 kali ya. Yang ditanya peluang Ronaldo mencetak tepat 2 gol, maksudnya 2 sukses ya. 2 tendangan masuk ya. Berarti 2 masuk, 1 gagal. Urutannya seperti ini ya. Ini menunjukkan urutan ya. Berarti tendangan pertama itu masuk, tendangan kedua itu masuk, tendangan ketiga itu gagal. Kalau yang ini tendangan pertama masuk, kedua gagal, ketiga masuk. Nah, kalau yang ini berarti pertama gagal, kedua masuk, ketiga masuk. Ini ya, berarti ada tepat 2 gol ya yang berhasil masuk ya. Berarti ini 2 masuk, ini juga 2 masuk, ini juga 2 masuk. Jadi kemungkinannya 3 ini ya. Oke, sekarang kita cari peluang hasil tendangan ya. Untuk yang pertama ini kan masuk gagal ya. Masuk gagal ya. Masuk peluangnya berapa tadi? Masuk peluangnya 4/5. Berarti kalau pertama masuk berarti 4/5. Kedua masuk lagi berarti 4/5. Yang ketiga gagal peluangnya 1/5. Ini kalau dikalikan berarti 16/125. Kemudian urutan yang cetak gol lagi ya, ini masuk gagal masuk ya. Jadi pertama masuk, kedua gagal, ketiga masuk ya. Berarti peluangnya pertama masuk berarti 4/5, kedua gagal berarti 1/5, yang ketiga masuk berarti 4/5 ya. Kalau dikalikan berarti 16/125. Kemudian urutan yang ketiga ini ya, pertama masuk, pertama gagal, kedua masuk, ketiga masuk. Berarti gagal masuk ya. Ini tidak ada lagi ya kemungkinannya, ini kan yang ketiga gagal, ini yang kedua gagal, yang ke satu gagal. Tidak ada lagi urutan selain ini ya. Oke, balik lagi yang ketiga ya, berarti gagal masuk ya. Gagal itu 1/5, masuk berarti 4/5 dikalikan hasilnya 16/125. Oke, jadi peluang Ronaldo mencetak tepat 2 gol adalah ya, jumlahkan semua ini. Jadi 16/125 ditambah ini ketemu 48/125.
Ingat ya, hasilnya 48 per 125 ya. Oke, sekarang dengan soal yang sama ya, di contoh 1 ini kita kerjakan dengan cara yang kedua menggunakan distribusi peluang binomial ya. Oke, ini soal yang tadi ya, cuma kita kerjakan dengan rumus distribusi binomial. Ini rumusnya ya, ini kalau dihafalkan sulit ya, tapi kita pahami saja ya, biar mudah ya. Gini cara memahaminya. Ronaldo melakukan tendangan sebanyak berapa kali? 3 kali, yaitu berarti n-nya. Berarti n-nya 3. Kemudian yang peluang sukses ya, itu adalah 4/5, itu berarti P-nya. Berarti peluang sukses 4/5. Nah, kalau peluang sukses itu 4/5, maka Q itu berarti gagal ya. Peluang gagal itu berarti 1/5. Ini dari mana? 1 dikurangi peluang sukses kan 4/5. 1 dikurangi 4/5 kan ketemu 1/5. Jadi N itu banyaknya percobaan, kemudian P itu peluang sukses, dan Q itu peluang gagal. Ya, sedangkan X itu apa? Ya, X itu tergantung yang ditanyakan. Di sini kan yang ditanya tepat 2 gol, berarti tepat 2 masuk ya. Berarti 2 masuk. Berarti X-nya 2. Saya ulangi lagi ya, di sini tendangan 3 kali, yang ditanya 2 gol atau 2 masuk. Berarti tendangannya itu berarti N-nya 3, masuk 2 kali, berarti X-nya 2. Nah, sekarang tinggal masukkan ke rumusnya ini, berarti F2 ya. Ya, ini X and P ya. X and P ini berarti 2 masuk dari 3 tendangan, di mana peluang masuknya itu, suksesnya itu adalah 4/5. Berarti ini kombinasi NX, berarti kombinasi 3, 2 ya. Ingat, kombinasi kan sudah dipelajari di matematika wajib ya. Kalau 3C2 itu kan berarti 3 faktorial dibagi 3 kurangi 2 faktorial ya, lalu dikalikan 2 faktorial. Nah, ini kan ketemu 3, 2, 1, berarti ini ketemu 3 ya. Nah, ini dibuka lagi di matematika wajib ya. Oke, berarti kombinasi 3, 2 di sini adalah 3 ya. Ini 3. Kemudian P pangkat X berarti suksesnya berapa kali tadi? Kan 2 kali ya. Jadi suksesnya 2 kali, berarti peluangnya kan 4/5 tadi ya. Pangkat 2. Nah, kalau suksesnya 2 kali, berarti gagalnya berapa kali? 1 kali. Berarti ini 1. Nah, ini 1. Jadi sederhana ya. Berarti percobaannya itu 3 kali ya. 3 kali itu rinciannya kan gini. 2 sukses dan 1 gagal gitu ya. Oke, peluang suksesnya berarti 4/5 pangkat 2 kan gini, 16/25. Nah, peluang gagalnya 1/5 pangkat 1 ya, 3 kurangi 2 nih ya, dari N kurangi X, berarti ini 1/5. Ini kalau kita kalikan hasilnya 48/125. Ini kan sama ya dengan jawaban yang tadi ya. Oke, coba sekarang kita kerjakan soal yang lain ya. Oke. Sebuah uang logam dilempar sebanyak 5 kali ya, berarti N-nya 5 ya, banyaknya percobaan 5 kali ya. Tentukan peluang muncul gambar sebanyak 2 kali ya. Oke, berarti dari percobaan 5 kali ini yang ditanya gambar muncul 2 kali ya, berarti X-nya 2. Nah, sekarang kalau uang logam itu kan kemungkinan munculnya cuma 2, yaitu gambar sama angka. Nah, peluang muncul gambar berapa? Setengah. Kan gambarnya ada 1, sisinya ada 2 ya. Terus peluang muncul angka juga 1/2. Berarti ini ya, muncul gambar peluangnya adalah setengah. Berarti yang muncul bukan gambar berarti angka ya kan. Angka peluangnya berarti setengah. Meskipun di soal ini tidak disebutkan ya. Kalau di contoh sebelumnya tadi kan tendangan bola peluang suksesnya sekian. Nah, kalau ini enggak. Ini kalian harus mencari sendiri peluang gambar dan peluang angka. Intinya peluang sukses sama gagalnya itu dicari sendiri ya, tergantung ceritanya ya. Oke, kalau dikerjakan langsung menggunakan binomial ya, caranya gini ya. Pertama dari kombinasi dulu ya, dari 5 percobaan ya, yang ditanya
2 kali muncul gambar, berarti 5C2. 5C2 dihitung ya. 5C2 ini kalau menggunakan rumus kombinasi kan 5 faktorial per 5 kurangi 2 kan 3. 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini ketemu 10 ya. Ketemu 10. Kemudian muncul gambar sebanyak 2 kali ya. Gambar kan peluangnya setengah. Ya, pangkat 2 karena muncul 2 kali. Nah, kalau dari 5 kali percobaan, gambar muncul 2 kali, berarti yang angka muncul berapa? Atau yang bukan gambar itu muncul berarti 3 kali. Berarti 5 kurangi 2. Nah, ini muncul 3 kali. Oke, berarti kan percobaannya 5, berarti ini 2 tambah 3 kan 5 ya. Nah, bukan gambar itu apa? Angka, peluangnya berapa? Setengah. Berarti Q-nya ini setengah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kombinasi 52 ini 10, 1/2 pangkat 2 berarti 1/4, terus 1/2 pangkat 3 itu 1/8. Jadi kalau dikalikan 10 bagi dengan 4 dibagi 2 kan ini 5 ya. 4-nya bagi 2 kan 2. Berarti ketemu 5/2 kali 8, 5/16. Berarti jawabannya yang tidak ada pilihannya ya. Berarti jawabannya 5/16 ya. Oke, demikian untuk pembahasan untuk distribusi peluang binomial. Silahkan soal-soal di e-learningnya dikerjakan ya. Ingat batas waktunya 1 minggu sejak sekarang.